Secabik sirih KUHPA, Kitab Undang Hukum Pidana Adat atau Undang 20. Atas izin Allah, selesai saya susun secara sistematis, singkat, bergaya perundang-undangan dan putusan pengadilan, agar mudah dipahami. Dubalang berempat kadang bertujuh memproses kejahatan, tinggal tunjuk pasal Undang 20 yang dilanggar, lalu ajukan kepada Hakim Peradilan Perdamaian Desa. Karena peradilan adat telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 1 DRT tahun 1951, maka sejak tahun 1951 tidak ada lagi peradilan adat di Indonesia, termasuk Provinsi Jambi. Makalam Jambi yang mengadili perkara-perkara pidana, perkara perdata adalah tidak sah dan ilegal, karena peradilan tanpa ada diatur dalam undang-undang adalah perbuatan makar, batal demi hukum, melanggar pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Jika ketua RT, kades, lurah meminta uang denda kepada tersangka dengan alasan untuk cuci kampung tanpa diadili oleh Peradilan Perdamaian Desa, jelas perbuatan itu adalah pungli, jelas perbuatan itu adalah pemerasan, dapat diancam dengan pidana 9 tahun pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap delik pidana adat yang tiada bandingannya dalam KUHP dapat diadili oleh pengadilan negeri melalui pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 1 1951, dapat dijatuhi pidana 3 bulan penjara, atau kalau pidana berat dapat dijatuhkan 10 tahun penjara oleh hakim pengadilan negeri. Perkara tentang dubalang penegak hukum adat. Dubalang berempat kadang bertujuh penegak hukum adat sebagai intelijen, polisi dan pemangku adat bekerja 24 jam tanpa upah. Di tiap-tiap desa ada 7 orang dubalang berempat kadang bertujuh, yaitu Rajo Depati dubalang Arab, Damang Depati, Luhah Depati, Menjuang Depati, Permato Depati, Pendito Depati, dan Sultan Depati. Mereka bertugas menjaga cermin gerang nandak kabur, lantak dalam nantak goyah, kaping dak tergansu. Andai ada ranting menculik, pungu menimpu, dahan hendak sekah unak hendak mangkait, batang melintang, piawang memecah timbu, biduk pengeru rantau, maka disisik sampai ke tunggul, disiang sampai ke pelak. Tidak boleh ada sumbing lembaga kupak. Dubalang pasang badan merenangi lautan api, berjalan atas bangkai, tegak lamba diri di pintu mati, haus minum darah, tidur berbantal mayat. Walau besok langit runtuh, kiamat tiba puluh, hari ini hukum pidana adat harus ditegakkan. Dubalang berempat kadang bertujuh, tidur siang jaga malam, duduk merotan jauh tegak meninjau jarah, telinga nengah matong leh, jangan ada cermin kabur lantak goyah,
ranting menculik, punggung menipu, unak mengait. Tidak boleh negeri susah rantau kusut. Rajo berjalan tanda negeri aman, Dubalang berjalan tanda negeri susah. Dubalang mengetahui hitam putih, bertanggung jawab kepada pemangku adat. Keras ditakik, lunak disuruh, patah ditimpal, sumbing dititip. Kusut diusai, kru dijernih, berhak menghukum kejahatan yang berasal dari buatan dengan hukum butak. Beras satu gantang ayam satu ekor. Kecik babatu gedang babungkal, baiku berkepalo, didado dengan meh satu meh. Namun bila tidak berhasil, baru diserahkan kepada arus dan benengung, ombak dan sabung angin dan bapuhun. Balik ke rajo bertangan besi, di situ tentu hitam putih. Kok hitam tahanlah tepuh, kok putih tahanlah sesah. Diserahkan menurut tata cara adat, memakai celana sirih senampan dan keris sebilah untuk disidangkan dalam peradilan perdamaian desa, untuk diadili dan dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai kesalahannya. Dua perkara tentang peradilan perdamaian desa. Peradilan adat dalam bahasa Belanda disebut Inhemrechtspraak Rechtstreek Bestuur Gebait, telah dihapus oleh pasal 1 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 1 DRT 1951. Dan dalam ayat 3 pasal tersebut disebutkan pula, tidak sedikit pun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian di desa-desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Rechtelijk Organisatie. Maka bagi desa adat berwenang mengadili kasus perdata dan pidana adat melalui cara-cara tradisional sesuai dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, yaitu peradilan atau hakim perdamaian desa diputus secara restoratif justice dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Dibuat badan peradilan dalam kurung peradilan perdamaian desa. 2. Ketua Majelis Peradilan Perdamaian Desa tersebut adalah pemangku adat dari desa yang bersangkutan. 3. Anggota majelis atau hakim adat yang disebut dengan lead dalam adat haruslah orang Gedang, artinya orang yang bergelar adat. Nah, inilah perbedaan antara tokoh masyarakat dengan tokoh adat. Sesuai dengan jangkau adat, kecik benamu Gedang bergelar. Gelar adat itu ada 5 macam. Gelar keturunan, gelar tanda Gedang yang biasa diberi waktu nikah atau kesempatan lain, gelar jabatan, gelar rajo, dan gelar kehormatan bagi orang yang berjasa. 4. Dubalang berempat Gedang petujuh. Sebagai penegak hukum, dia memproses segala pelaku kejahatan dan diajukan ke sidang badan peradilan desa, badan peradilan perdamaian desa. 5.
Putusan peradilan perdamaian desa adalah hukum butak dengan beras 20 kantang, kambing 1 ekor misalnya. Beras dan kambing itu adalah untuk cuci kampung. Kecik babatu gedang babungkal baiku baku palo didenda dengan emas. Disebutkan emasnya berapa emas. Kemudian ganti rugi kalau diperlukan. 6. Sebelum sidang dikeluarkan orang yang keluarga dekat dengan pelaku sampai derajat ketiga. Lalu semua hakim bersumpah atau berjanji kepada Allah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. 7. Putusan peradilan perdamaian desa tanpa dihadiri terdakwa, tetapi dihadiri oleh suku Tenganan dari terdakwa. 8. Putusan peradilan perdamaian desa adalah untuk pertama dan terakhir. Tidak ada banding ke kecamatan, kabupaten, kota atau provinsi. Bila tidak mau tunduk pada putusan peradilan perdamaian desa, maka dikeluarkan dari adat, dianggap musuh negeri, diberi bainduk ke gajah, bebapak ke harimau, bekambing ke kijang, beayam ke kuau. Jika pesta tidak boleh dihadiri, jika sakit tidak boleh dibesuk, jika mati hanya dapat pardu kepeah saja. Bila dia seorang pejabat, maka gadingnya dipiuh, tanduknya dipatah, giginya ditanggal, kukunya dicabut, belangnya dikikis, abunya dijentik, jatuh di pemanjat, hanyut di pernang, gelar disandang, jabatan dipangku, dicabut, dibabu hilang, dan dipaslah dari jabatan tersebut karena mereka tak sapu pusaku yang disandangnya. Bila kita hidup hari ini suku bekerja keras, kita tebas, kita tebangi rimbogano menjadi lahan sawah, kita cangkul, kita tanami bibit padi, walau titik gantung peluh di dagu, nganyut padi peluh di punggung. Penyakit masyarakat setidak-tidaknya akan terkikis berangsur-angsur. InsyaAllah anak cucu kita nanti akan gembira menemui hidup jaya mati sempurna. Hukum adat Melayu Jambi pada hari ini telah rusak berat. Bak luko balung tinggal buek. Tugas kita semua orang Jambi untuk membenahi, memperbaikinya. Kita mulai dari diri kita sendiri. Walaupun orang lain tidak peduli dengan hukum adat Jambi, menegakkan hukum adat tidak ada pahalanya dari Allah yang Maha Kuasa kecuali surga. Kita berserah kepada ombak nan bersabung, angin nan bapuhun, di situ sisik tulang balambun yang tinggal untuk nan pandai. Jambi, Rabu tanggal 17 Agustus 2022 atau hari Arba'ah tanggal 2 Rabiul Awal 1444 Masih. Penulis Mukhtar Agus Khalid Esha, Adipati Cendikyo Anggo, Gantorajo. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.